Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas dibunuh di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pembunuhan terjadi di Desa Lembatanggoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kejadian terjadi pukul 7 hingga 30 pagi hari Jumat 27 November 2020. Seorang saksi bernama Nei menyatakan saat itu sedang sarapan bersama dengan suaminya bernama Yasa. Kemudian sejumlah orang tak dikenal mendatangi rumah milik Naka. 4 orang jadi sasaran pembunuhan dengan senjata tajam, sedangkan rumah korban dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh sangat tragis dan miris sahabat-sahabat sekalian, di mana ada sekelompok orang yang melakukan tindakan terorisme tetapi menggunakan kedok Islam. Ya. Terorisme timbul karena permasalahan kekuasaan yang mana itu adalah sifatnya duniawi. Sedangkan jihad adalah misi suci dalam menegakkan agama Islam yang tentunya rahmatan lil alamin. Nabi kita di dalam menegakkan agama Islam tidak membunuh orang dengan semena-mena. Wali Songo dalam menegakkan ajaran Islam di Indonesia menggunakan cara persuasif, sehingga umat Islam di seluruh dunia kagum kepada mereka. Tetapi salah kaprah dimaknai oleh orang-orang yang baru belajar agama, baru belajar 4 bulan, 3 bulan, merasa sudah paling Islam sendiri, merasa sudah paling benar sendiri. Nah, ingin menegakkan agama Islam, ingin berjuang sampai ke Suriah, menggunakan bom bunuh diri, membunuh orang lain. Ya. Saya aja yang mondok selama 9 tahun tidak pernah diajari untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme. Di pondok pesantren tidak diajarkan itu. Diajarkannya yaitu menegakkan agama Islam dengan cara rahmatan lil alamin, seperti yang Nabi lakukan, seperti yang para waliullah, para wali songo lakukan di Indonesia. Kok ini baru belajar agama, baru belajar agama Islam kemarin. Itu pun belajarnya lewat YouTube, lewat grup WA, lewat Facebook, lewat Instagram. Kau sudah sombong ingin menegakkan agama Islam. Yang ada bukan menegakkan agama Islam yang benar, tetapi justru mencoreng agama Islam. Apalagi sampai membunuh orang lain yang tidak bersalah. Orang kafir yang tidak bersalah, non-muslim yang tidak bersalah, non-muslim yang tidak memerangi kita, itu haram untuk dibunuh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita membuka pedoman kita, yaitu Al-Quran. Ya, bukan YouTube, bukan grup WA, tapi Al-Quran. Mari kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kutip penggalan ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Yang mana artinya, sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian, kita dilarang untuk membunuh barang siapa yang membunuh orang lain ya dengan sengaja, padahal orang itu nggak membunuh alias tidak berdosa dan tidak membuat kerusakan, maka seakan-akan dia itu membunuh umat seluruh alam.
ya, seluruh dunia dia bunuh. Itu artinya dosanya sangat besar. Dengan kita membunuh orang lain, terus agama Islam semakin naik. Orang akan respect dengan agama kita? Tidak. Justru akan semakin membenci dan membenci. Nah, di dalam hadis juga diterangkan sahabat-sahabat, yaitu di dalam kitab Mukhtarul Hadis karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri, ya. Ini karya orang Mesir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabairil al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zuri, rawahul Bukhari. Nah, ini adalah hadis sahih, sahabat. Akbarul kabairi, bermula paling besar-besarnya dosa besar itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, wa uququl walidaini, dan durhaka atau wani kepada kedua orang tua, wa qauluz zuri, dan berkata jorok. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitab hadis diterangkan pula dosa-dosa besar, diantaranya syirik kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, membunuh jiwa. Nah, sudah sangat jelas sekali di Al-Quran ada, di dalam kitab kuning juga ada. Loh, kok mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan menegakkan agama Islam, tetapi dengan membunuh orang lain, ini sangatlah keliru, sangat salah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kepada orang lain saja Nabi Muhammad memerintahkan, misalkan ada orang yang memutus silaturahmi, itu kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi, tidak boleh membunuhnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sangat disayangkan para teroris mencatut agama, memakai jubah agama dalam melakukan aksi mereka. Yang namanya jihad itu melakukan tugas suci dalam menegakkan agama Allah, tentunya dengan cara yang rahmatan lil alamin. Misalnya bersungguh-sungguh, ya. Mujahid itu dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh, sedangkan mujahid adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Artinya apa? Bersungguh-sungguh, misal bersungguh-sungguh untuk menabung pergi umroh, menabung untuk berangkat haji, bersungguh-sungguh mencari rezeki untuk keluarga. Nah, itu baru yang namanya jihad. Itu baru disebut jihad. Ketika pun dianggap jihad dalam berperang, jika mereka, Islam itu tidak pernah memulai duluan. Jihad kalau orang kafir memerangi kita, baru kita jihad. Tapi kalau tidak memerangi, ya sudah, jangan mulai duluan. Sedangkan aktivitas, ya sahabat-sahabat, aktivitas melakukan teror, penculikan, ya, pembunuhan, apalagi gorok, nah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu bukanlah jihad, tetapi terorisme. Dan ini silahkan aparat untuk memberantas mereka, silahkan aparat untuk menindak tegas mereka. Dan sahabat-sahabat sekalian, Allah pun berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151, yang bunyinya wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq wala taqtulu, dan janganlah membunuh siapa kamu sekalian, an-nafsa, akan jiwa, harrama, yang telah mengharamkan siapa Allah illa bilhaq, kecuali dengan benar, kecuali memang ada sebabnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala dan para ulama membagi jenis-jenis kafir. Nah, tentunya ini ada 3. Mana yang perlu kita lindungi, ya, sebagai umat muslim, pemerintahan muslim ada wajib dilindungi hak-haknya, dan ada juga yang perlu diperangi. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam episode lain, ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat kajian ini.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.